Oke, shalom semuanya. Oke, ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar ya kebenaran firman Tuhan. Yang penting bagi kita untuk kita kerjakan bersama-sama, kemudian kita juga lakukan juga bersama-sama. Ya. Kenapa? Ya kan? Karena setiap yang dipanggil sebagai anak Tuhan, ya kan, sebagai murid Tuhan, ya kan, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, ini merupakan ya kan amanat agung ya kan perintah Tuhan Yesus langsung kepada setiap ya kan anak-anak kepada setiap murid-murid Tuhan, kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Tidak ada pertimbangan, ya kan? Tidak ada juga variasi-variasi pikiran kita yang bisa meninggikan, ya kan, di atas firman Tuhan. Itu tidak boleh, ya kan? Karena ketika kebenaran firman Tuhan ini dibagikan, inilah yang harus kita kerjakan sama-sama dan kita lakukan sama-sama. Sehingga apa? Ya, kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya kita cukup tahu saja, tapi kita harus mengalaminya dan juga melihat langsung apa yang akan terjadi. Ya, oke. Nah, kita lihat satu kebenaran firman Tuhan tentang amanat agung. Ya, ini kalau dilihat mungkin dari gambarnya yang di zoom ya. Ya, Tuhan Yesus langsung ya kan kepada murid-muridnya. Ya kan ini bukan hanya ke-12 tapi kepada juga para wanita ya kan yang mengikuti Tuhan Yesus langsung untuk melakukan ya kan dan menggenapi ya kan dan juga bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus untuk apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, dikatakan ya kan kalau kita baca ya tentang Yesus ya, bagaimana Yesus ya kan itu selama di muka bumi ya melakukan pelayanan, dia melakukan namanya menyembuhkan orang, ya kan. Kemudian dia juga melakukan apa? Pemberitaan firman Tuhan. Kemudian juga dia berkhotbah. Bahkan satu kebenaran firman Tuhan sering apa dinyatakan oleh Yesus Kristus sendiri dikatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sorga sudah dekat. Nah, ya kan. Kemudian Yesus sendiri bahkan juga ya kan selama di muka bumi ya kan meneruskan pengajarannya kepada murid-murid ya kan kemudian juga murid-muridnya mengerjakan bersama-sama dengan Yesus juga ketika dia diutus ya kan berdua-dua ya kan mengusir setan-setan lah sama seperti Yesus menyembuhkan yang lumpuh lah kemudian juga membangkitkanlah yang mati ya kan kemudian juga memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan kerajaan Allah sudah dekat engkau harus bertobat ya kan kemudian juga sama seperti yang Yesus kerjakan murid-murid tersebut juga menyembuhkan yang lumpuh ya semua dilakukan. Nah, jadi ketika Yesus melakukan pelayanan di muka bumi ya kan yang wajib dan penting ya kan untuk setiap murid-murid Tuhan atau anak-anak yang dikasih, maka kita harus juga melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan ya kerjakan di muka bumi dan kita juga harus melanjutkan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena itulah ketika kita mengikut Tuhan, maka pekerjaan Tuhan, pekerjaan Bapakku, ya kan, pekerjaan Yesus Kristus juga harus kita kerjakan dan kita lakukan. Tidak ada pertimbangan, tidak ada pemikiran kita, ya kan, yang melampaui untuk tidak mau melakukannya dan mengerjakannya. Kenapa? Karena ini adalah amanatnya agung Tuhan. Nah, sebelum Yesus terangkat ke sorga, ya kan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang dikasihinya, yaitu apa? Kita lihat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mungkin satu orang yang bisa bacakan ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Coba dibacakan Matius 28. Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pujilah nama Tuhan. Nah di ayat 18 Tuhan bilang apa? Yesus mendekati mereka dan berkata, nah, Yesus mendekati murid-muridnya. Hei, tahu nggak? Ya kan, aku tidak diberikan, ya kan, kuasa. Yesus telah diberikan kuasa, ya kan, segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, jadi ya kan, pemilik bumi ini, pemilik sorga ini Yesus Kristus. Nah, si pemilik, ya kan, sorga dan bumi ini berkata kepada muridnya, pergilah, pergilah, ya kan.
jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberikan amanatnya, Tuhan memberikan, ya kan, kalau mungkin dalam satu kontes lari gitu ya, ada namanya apa? Ada tongkat estafet, ya kan, untuk diteruskan kepada oleh muridnya. Itu apa? Amanat agung ini. Pergi, muridkan, baptis, ya kan, ajar mereka. Ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi tidak ada pertimbangan untuk ketakutan ternyata. Kenapa? Tuhan memiliki sorga dan bumi. Dan Tuhan berkata pergi. Ya kan? Pergi. Perginya ngapain? Ya kan? Banyak orang yang bilang, oh perginya ngapain? Beritakanlah Injil. Beritakanlah kabar keselamatan. Ini penting. Muridkan mereka. Sudah kau pergi, ya kan, kau Injilnya mereka. Muridkan mereka. Ya. Setelah kau muridkan mereka, kata Tuhan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian nextnya lagi, setelah itu juga ajarkanlah mereka. Itu Tuhan bilang. Ya, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Tuhan menyertai kamu. Kenapa? Karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kita melakukan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Nah inilah ya kan, Tuhan meneruskan ini kepada setiap murid-murid Tuhan. Kepada orang-orang yang bahkan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan bilang, pergilah. Injililah, beritahukan kabar baik tersebut, kabar sukacita tersebut. Nah, coba kita lihat ya, pergilah, ya kan? Dikatakan pergilah, Tuhan katakan, pergi apain? Memberitakan Injil, ya kan? Dan ketahuilah itu kabar baik, itu berita kesukaan. Makanya ketika Yesus lahir, ya kan, para gembala bersukacita. Bahkan orang Majus datang. Kenapa? Karena ini kabar baik, ada kabar keselamatan. Nah kita beritakan itu. Ya kan? Bahwa Bapa mengutus anaknya, ya, yaitu Yesus Kristus ke bumi, untuk menyelamatkan engkau dari dosamu dan engkau pasti selamat. Sehingga setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Ini kabar baik. Ya, kehidupanmu itu bisa selamat. Kita harus beritakan kabar baik ini. Kehidupanmu, Tuhan Yesus tolong. Sama seperti Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa di muka bumi, ya kan? Bahkan juga menyembuhkan yang sakit, ya. Ini bahkan lebih luar biasa lagi apa? Ada keselamatan dalam hidup. Nah, kita harus pergi memberitakan Injil ini, kabar baik ini. Kita harus bertindak. Kita jangan hanya, saya tahu ya kan, Tuhan Yesus ya menyelamatkan saya. Tapi kita tidak ya kan, memberitakan atau juga ya kan menginjili kabar kesukaan ini kepada yang lain. No. Ya kan, para murid harus bertindak. Kalau kita ya kan takut, ya kan, Tuhan bilang apa? Di firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, minta keberanian untuk memberitakan Injil. Ini penting. Memberitakan Injil, memberitakan firman. Kalau saya takut gimana Kak? Ya kan? Minta keberanian sama Tuhan. Ya. Sebenarnya masuk ya kan penginjilan ya. Asal dari kita saja ya kan, dari kita ya kan, saya mau beritakan Injil. Itu aja. Minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya keberanian. Nah, mulailah dengan apa? Buka pembicaraan. Nah, satu waktu ya kan kemarin ya penginjilan ya kan. Kemarin di satu tempat ya, di salah satu kampus ya kan. Nah, ada dua ketika mau penginjilan ya kan, mau jalan itu langsung ngelihat ada dua orang nih ya kan lagi diem lah. Nah, dua orang lagi diem ya. Karena memang harus beritakan Injil. Karena memang saya mau menyampaikan kabar baik. Nah, akhirnya dekatin. Jadi kalau orang bertanya, kalau beritakan Injil tuh SKSD ya? Atau mungkin sok kenal sok dekat? Oh iya, memang begitu. Ya kan? Memang harus kita kenalan. Memang kita harus mengadakan untuk kita yang buka pembicaraan. Itulah penginjilan. Ya. Jadi ini kan penginjilan secara di jalan ya. Ya, kemudian kita ngobrol. Oh iya, gitu kan. Kalau boleh tahu dari mana ya kan?
pelan, ya kan perkenalan sebentar aja. Itu sebenarnya nggak butuh lama-lama. Oh sampai 15 menit. Nah nanti nggak pernah masuk kabar baik itu ya. 15 menit kenalan itu mah, ya kan nggak akan sampai nanti berita kabar baiknya tersebut. Karena kelamaan, ya kan. Perkenalan singkat, apa kabar, gini, 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 dari mana, ya kan, asalnya dari mana, terus kuliahnya apa. Setelah itu apa yang dilakukan, ya kan. Tanya, ngomong-ngomong ini Kristen atau bukan? Oh ya, saya Kristen. Nah, oh Kristen, oh gereja di mana? Ya kan, dia sebutkan salah satu tempat, ya kan. Udah, ya kan, langsung masuk. Ya, karena memang poinnya adalah beritakan Injil. Ya, jadi udah, ya kan, dia cerita sebentar, langsung masuk. Oh gini, ya kan, tahu tentang lahir baru nggak? Ya kan, apa itu lahir baru? Nah di Yohanes 3 ada dikatakannya tentang orang harus dilahirkan kembali. Langsung dijelasin, ya kan. Dan kemudian lahir baru, ya kan. Kau menerima Yesus dan Tuhan sebagai juru selamatmu, kau mengundang dia masuk dalam hatimu. Dan kau bertobat dari dosa-dosamu. Langsung dijelaskan. Ini penting. Langsung beritakan kabar baik. Nah di salah satu kampus juga, ya kan, soal PI, ya kan. Waktu itu bersama-sama penginjilan, ya. Ya ada salah satu mendampingi penginjilan. Nah pada waktu dia penginjilan, ya kan, agak terbata-bata, ya kan, salah satu rekan kita nggak apa-apa, ya kan, terbata-bata, tapi dia sudah masuk penginjilan. Nah pada waktu masuk penginjilan, ya kan, ditanya, ya kan, apakah sudah, ya kan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Oh belum. Wah, ya kan. Nah langsung dia tanpa mikir kiri kanan, udah langsung masuk. Oh belum. Nah dijelaskan tentang lahir baru tersebut, tentang keselamatan tersebut. Dan kemudian apa? Mau nggak terima Tuhan Yesus? Begitu PI, itulah penginjilan. Sampai kapan? Sampai kita bicara, ya kan, untuk apa? Menantang dia menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Itulah penginjilan. Nah ini penting. Ya, makanya Tuhan bilang pergilah, ya kan. Baik tidak baik waktunya, siap atau tidak siap. Ketika orang bertanya tentang keselamatan, atau orang bertanya, ya kan, tentang masuk sorga bagaimana, atau orang menanyakan tentang lahir baru bagaimana, maka murid Tuhan harus pergi memberitakan kabar baik tersebut. Ini kabar baik, kabar keselamatan. Dan kemudian ketika kita memberitakan, kita bukan berdebat. Oh kalau dia berdebat kayak gini-gini, gak usah. Oh yaudah selesai, kalau gak mau gak apa-apa. Ya kan? Kenapa? Ini kabar baik. Ada keselamatan dalam Yesus. Nah ada juga rekan waktu itu penginjilan dia. Ya kan? Waktu dia penginjilan, ya kan, beritakan tentang Tuhan Yesus. Ya dia beritakan tentang Tuhan Yesus. Kemudian dikatakan, ya orang yang mendengar itu, ya kan, berkata, oh iya, ya kan, terus oh iya ya kak ya, oh iya kak ya kak ya. Terus kepalanya ngangguk-ngangguk. Tapi pada waktu ditantang, ya, tentang keselamatan, ya kan, pada waktu ditantang untuk menerima Yesus secara pribadi, ya kan, orang itu berkata tidak. Apakah itu termasuk penginjilan? Itu termasuk penginjilan. Karena tetap memberitakan nama Tuhan, ya kan, dan mengundang mereka untuk percaya sama Yesus. Nah ini penting. Pergi. Ya kan? Kita harus meneruskan misinya Tuhan. Bukan pertimbangan kita. Bukan ketakutan kita. Bahkan Paulus ngomong kepada Timotius berkata, janganlah kau malu memberitakan Injil. Jangan kau malu. Malu memberitakan. No. Ya kan? Kenapa? Karena orang itu pasti selamat ketika menerima Tuhan Yesus. Kita malu, ya kan, kita takut. Minta sama Tuhan keberanian. Nah pada waktu murid-murid Tuhan berdoa, ya apa yang terjadi? Bahkan sampai tempat tersebut bergoncang, ya kan, karena gempa. Karena mereka memang ke Tuhan, kami mau kabarkan berita baik, ya kan, berikan kami keberanian. Ini yang penting. Minta keberanian sama Tuhan, bukan pertimbangan kita. Oh kira-kira mungkin caranya ginilah, kayaknya nggak masuk nih. No, beritakan saja keselamatan tersebut. Ketika orang itu tidak terima, ya kan, terpujilah Tuhan, kau tetap melakukan penginjilan. Ini penting. Para murid harus melakukan itu. Ya kan, para anak Tuhan, para orang yang mengasihi Tuhan, bertindak sebarkan kabar baik.
Jangan tunggu lama-lama. Ya kan? Kabarkan kabar baik, ya kan? Oh Kak, ya kan? Mungkin sekitar saya dulu. Bisa sekitar saya dulu. Orang yang di kantor, ya kan? Bapak mamamu, orang tuamu, ya kan? Saudara atau saudarimu, beritakan. Orang tuamu sudah lahir baru belum? Orang tuamu sudah selamat belum? Itu penting. Pergi. Tuhan bilang. Kepada murid, pergilah. Kemudian apalagi? Rekan-rekan sekantormu. Kemudian keluargamu. Ya, tidak bisa. Ya kan? Ketika tadi, ya kan satu WL tadi kan bagus kan dibilang kan. Ketika akhir zaman, berita penginjilan harus terus disampaikan ke generasi selanjutnya dan ke generasi selanjutnya. Kita tidak bisa stop itu. Ya kan? Karena saya tidak berani Kak. Karena saya nggak siap. No. Ya, kau harus pergi memberitakan kabar baik itu. Itu hal yang Tuhan katakan. Makanya ya kan Tuhan mengatakan bertobatlah. Ya, kerajaan Allah sudah dekat. Sebarkan kabar baik ini. Jangan tunda-tunda lagi. Ya, saudara dan saudari sekalian. Siapapun di sekitarmu yang kau lihat, beritakan kabar baik. Ya, dan ingat, yang harus membuka pembukaan ya kita. Tanyakan kabarnya, gimana nih kabarnya, ya kan? Ataupun juga, siapa namanya? Ya memang seperti itu. Nah setelah itu, tetap harus masuk berita penginjilan, berita keselamatan. Pribadi demi pribadi tiap orang harus mulai untuk melakukan penginjilan. Ya, siapapun orang tersebut. Saya sudah lama mengikuti Tuhan, saya sudah pekerja, saya jadi pelayan Tuhan, ya kan? Kemudian mungkin saya hamba Tuhan, ya. Tetap, ya kan? Pribadi demi pribadi orang tersebut harus secara pribadi melakukan penginjilan. Dia berita kabar baik. Kalau ada orang bertanya, waktu diberitakan Injil wajahnya agak berubah muka, ya kan? Raut mukanya berubah, ya kan? Dia kayak agak sedikit masem. Ya nggak apa-apa, teruskan. Ya kan? Sama seperti kita dulu, ya kan? Kalau kita nggak diinjili, kalau kita tidak ada yang menjangkau, kita tidak akan menjadi anak Tuhan atau jadi murid Tuhan. Maka butuh orang yang menjangkau untuk generasi ini. Butuh orang yang menjangkau untuk ketika dia melihat, ya kan, kampus ini, generasi ini makin hancur, dia bukan diam. Dan dia hanya memikirkan dirinya sendiri. No. Dia harus memberitakan, hey ada kabar baik. Ada Yesus menyelamatkan kau. Kita harus keluar murid Tuhan dan anak Tuhan dari dirinya sendiri. Ya kan? Berpikir untuk hanya dirinya sendiri. No, dia harus keluar memberitakan kabar baik. Ini perintah Tuhan. Inilah yang membuat ya kan anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan tidak ya kan mudah untuk menjadi orang egois. Inilah yang mengatakan ketika apa? Ketika orang Kristen ya kan anak Tuhan, murid Tuhan itu penuh kasih. Kenapa? Karena dia mengasihi sesamanya dengan memberitakan kabar baik. Ini penting. Keselamatan harus sampai. Ya kan? Kalau misalnya, di hari ini kita lihat ada teman rekan kerja kita. Wah, sepertinya hari ini belum bisa nih. Adakan. Kapan nih kira-kira ngobrol berdua atau kok ngobrol ya kan sama dia? Adakan. Kita harusnya mengadakan. Ya kan? Ada juga yang melakukan ya sambil kunjungan ya kan kepada salah satu jemaat atau salah satu murid Tuhan atau salah satu juga orang yang mau dilayani atau orang yang mau orang yang mengalami sakit didatengin. Didatengin apa? Ya kan? Jelaskan kabar baik dan keselamatan tersebut. Diinjili orang tersebut. Ini penting. Sehingga murid Tuhan itu mengerjakan apa yang Yesus perintahkan. Apa yang Yesus ya kan lakukan di muka bumi. Bukan karena dirinya, no. Ya kan? Sudah cukup setiap anak Tuhan itu hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Karena itulah awal mulanya Tuhan bilang pergilah. Ya kan? Pergi, beritakan Injil itu. Ya kan? Tuhan berkata, ayo. Ya kan? Lakukan. Pergilah. Go.
Makanya kan kalau bahasa Inggrisnya di Amplified, go, therefore, ya kan? Karena itu pergilah, pergi dari dirimu sendiri yang tidak mau ngomong. Nanti saya ngomong apa, ya kan? Apa yang kau ketahui bahwa Yesus menyelamatkan dirimu dan juga menyelamatkan dia, beritakan sama dia. Bisa ngomong ya kan? Kira-kira ya kan? Nanti ya kan? Kira-kira nih ya, kalau misalnya dipanggil sama Tuhan atau kira-kira gitu ya, untuk hidupmu ke depan, ya kan? Kamu yakin selamat nggak? Bisa ngomong kayak gitu. Oh belum yakin. Nah ya kan, gini ada ceritanya. Saya sudah lahir baru, saya udah terima Tuhan Yesus, ya kan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya pasti nama saya ya kan tercatat dalam kitab kehidupan, buku kehidupan. Nah kamu mau nggak? Terima juga. Kenapa? Karena ketika saya diselamatkan, kau juga diselamatkan. Ini penting. Ya. Sehingga setiap kita, ya, anak Tuhan, murid Tuhan, ya, memenuhi, ya, dan juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Berita keselamatan ini juga terungkap dalam Yesaya 53. Ya, kita lihat di Yesaya 53. Nah, nanti kalian bisa baca ya kan secara keseluruhannya. Nah, ini berita tentang keselamatan daripada Tuhan Yesus. Dan dikatakan apa? Penyakit kita lah yang tanggungnya. Ya kan? Kemudian apa? Kesengsaraan kita yang ditanggungnya. Nah, pemberontakan kita itu juga ditanggung oleh Tuhan. Kejahatan kita itu ditanggung oleh Yesus. Dan Yesus sebagai korban penebus salah. Makanya saya bilang ya kan, ketika kita pergi ya kan, kita mengunjungi yang sakit, jangan lupa beritakan keselamatan, kasih tahu lahir baru. Ya kan, ada orang ya kan ngunjungin orang sakit. Nah, kita bahkan mungkin tahu orang itu belum percaya sama Tuhan Yesus, beritakan. Kenapa? Penyakit dia itu ditanggung oleh Yesus. Kita lihat teman kita sengsara, kita cuma perhatikan, ya kan? Waduh kasihan nih dia. Kita cuma ada solusinya. Anda tolong dia. Dengan apa? Memberitakan Yesus Kristus. Kita nggak boleh egois, ya kan? Kita sudah lihat orang ini sengsara, ya kan? Orang ini butuh bantuan. Beritakan sama dia. Bilang aja ya kan, saya bisa ngomong sesuatu sama kamu. Saya punya ya kan Tuhan Yesus Kristus itu yang luar biasa yang mengampuni dosa saya dan sengsara saya itu udah Tuhan tebus dan juga menebus engkau. Dia mengampuni dosamu, apapun dosamu, Tuhan Yesus ampuni ketika kau bertobat. Ngomong. Ya, banyak orang ya kan sekarang ya kan beritakannya ya adalah mungkin soal berkat Tuhan, ya bagus ya kan mungkin kebenaran firman Tuhan tentang berkat Tuhan. Tapi keselamatan yang utama tidak pernah diberitakan. Penginjilan yang utama tidak pernah dikerjakan. Nah sayang. Kalau kita bahkan lihat orang yang sering memberontak, injili. Ya kan guru-guru lihat lihat anak-anak muridnya ya kan. Atau dosen-dosen lihat anaknya sering memberontak, injili dia. Karena Yesus tanggung pemberontakan dia. Kita melihat kejahatan makin ada, makin rusak. Justru harus anak Tuhan itu semakin untuk menginjili kebenaran firman Tuhan. Bahkan dikatakan, firman Tuhan mengatakan, ketika di Yerusalem, ya kan, semakin ditekan, ya. Waktu itu Yerusalem menjadi pusat, ya kan, pusat bagaimana kegerakan terjadi, ya kan. Dan banyak di situ rasul-rasul. Ya kan terjadi di tempat tersebut ada murid-murid Tuhan yang berkumpul di satu tempat. Nah ternyata tekanan tersebut terjadi ya kan ada orang yang ditangkap, ada orang yang dipenjara. Itu bukan mematikan murid Tuhan. Justru itu membuat ya kan mereka tersebar dimanapun dan memberitakan Injil dimanapun dia berada. Ini yang harus terjadi. Dimanapun dia berada di kota A, di desa A, di desa B. Dia harus memberitakan tentang keselamatan itu. Nah makanya ya kan, anak Tuhan, murid Tuhan,
Ya, justru ketika dia semakin ditekan, dia semakin apa? Dia semakin menyebar. Bahkan ya ada satu hamba Tuhan berkata ya kan, Raja Wali Tuhan ya itu ketika melihat badai, bukannya dia makin lari atau kabur. Ya kan? Justru badai itu yang menghadang dia, yang menghampiri dia, itu membuat dia untuk terbang tinggi. Nah, sama seperti Yesus, ya kan? Ketika di perahu bersama para murid-muridnya. Ketika badai ya kan terjadi di tempat tersebut, ya kan? Apa yang dilakukan Yesus? Ya, menghentikan badai tersebut. Ya, sama. Banyak orang wah tahu ya kan, ini masa ini nih kejahatannya makin panjang ya kan, kejahatan ini makin rusak. Tapi dia diam. Oh salah, Anda harus beritakan firman Tuhan. Bahkan ya kan, saya juga salah satu melayani di mahasiswa, ya kan. Saya beberapa kali ngomong ya kan sama beberapa para pengerja yang di mahasiswa juga ya kan. Ya, ketika kesempatan itu ada, waktu itu ada, beritakan firman Tuhan. Harus penting. Gak ada cara lain. Ya kan. Mungkin ada orang bilang, wah kak, ya kan. Mereka mengadakan konser. Ya kan. Berita Injil harus tetap disampaikan. Bukan soal ini kumpul-kumpul, bukan. Bukan ini soal rame-rame, bukan. Tuhan bilang pergi beritakan Injil. Makanya Yesus ngomong sama kepada Petrus. Simon Petrus, apakah engkau mengasihiku? Ya kan? Gembalakanlah domba-dombaku. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka bersedihlah hati Tuhan. Bersedihlah hati Petrus, ya kan? Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Ya kan? Artinya kita harus keluar, ya kan, dari diri sendiri. No, kita harus beritakan firman Tuhan, ya kan. Dan kita lihat di Lukas 24 ayat 46 sampai 47 berkata begini firman Tuhan. Ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit. Nah, dikatakan Yesus ini ya kan mengalami penderitaan, tapi dia juga bangkit. Artinya dia hidup. Maka kita anak Tuhan, murid Tuhan, anak Tuhan yang mengasihi Tuhan juga harus bangkit. Bangkit memberitakan firman Tuhan. Bangkit menginjili. Pergi menginjili. Sehingga apa? Ya kan? Dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sehingga kematian tersebut tidak menguasai lagi. Dan di dalam Yesus ada berita pertobatan dan pengampunan dosa. Kita harus beritakan itu tentang pertobatan. Tentang pengampunan dosa. Kepada segala bangsa. Kepada suku bangsa. Bahkan kepada juga ya kan. Mau dari ras manapun. Mau dari golongan manapun. Mau jabatan apapun. Harus disampaikan berita keselamatan ini. Ini penting. Tidak pilih-pilih kita. Harus sampaikan kepada segala bangsa. Pergi. Ya. Ketika minggu pertama gabungan dikatakan musim menuai. Dan setiap orang tahu kok firman Tuhan. Yang mengatakan apa? Ya kan? Tuaian memang banyak. Tetapi pekerja sedikit. Kenapa dikatakan pekerjanya sedikit? Karena gak pergi beritakan Injil. Karena pekerjanya berleha-leha. Kok gak ada ya tuayan? Nah ini kejadian salah satu kampus. Ya kan? Juga ya kan? Jadi berapa kali kita injili, berapa kali injili. Jadi ternyata kalau kita sering menginjili, nah ditolak. Dan kita berdoa dengan tekun. Ya kan?
kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan kita terus mau bangkit ya kan dalam berdoa, apa yang terjadi? Kita akan tahu, ya ini masa penuaian. Ya ini masanya saya tidak akan ditolak lagi akan Injil. Ya kan, kampus ini akan terbuka untuk apa? Diberitakan kabar baik. Diajak gampang, diajak gampang, diajak gampang. Nah itu dia. Ya kan? Kita berdoa secara pribadi bagus, tapi berdoa enggak bagi generasi ini? Berdoa enggak bagi kampus di mana engkau? Berdoa enggak bagi pelajar? Menghasilkan jiwa-jiwa yang penting kepada segala bangsa. Ya, ini dia. Ya, inilah kita mengasihi sesama. Sebagai murid Tuhan, pergi. Ya. Lakukan firman Tuhan. Yang kedua, ya kan, dalam kebenaran firman Tuhan tersebut, ya. Yang menjadi ciri khas setiap anak Tuhan ketika dia sudah menginjili, maka yang kedua, muridkan. Pergi dan jadikanlah ya semua bangsa muridku. Oh dia dari latar belakang lain, dia dari negara lain, muridkan. Oh ya kan, saya pernah ya kan muridkan orang dari Korea, ya kan. Saya injili orang Korea itu, pakai bahasa apa? Ya bahasa Inggris. Ya, pakai bahasa Inggris saya injilnya. Ya kan saya nggak ngerti saya bahasa Korea, saya nggak ngerti. Ya udahlah ajar aja, ya kan. Injili dan apa saya bilang? Saya tetap tantang loh saya bilang. Mau terima Tuhan Yesus? Ya kan. Ya. Kamu mau menerima undang Yesus sebagai juru selamatmu? Nah, saya tetap tantang. Udah, habis itu lanjut dalam apa? Memuridkan. Ya kan? Muridkan mereka. Ya. Murid dikatakan matetes, ya kan? Mathetes, ya kan? Bahasa Yunani. Merujuk kepada orang yang mengikut. Seseorang yang belajar, murid-murid Yesus adalah orang yang mengikut dan mempelajari ajarannya. Yesus ya, selama di muka bumi, itu menyembuhkan yang sakit, kemudian memberitakan tentang pertobatan. Maka kalau kita dikatakan murid Tuhan, mathetes, ya kan? Maka kita mengikuti, ya kan? Apa yang Yesus lakukan di muka bumi. Ya kan? Kemudian apa? Kita mempelajari ajarannya dan mempraktekannya. Itulah murid. Mengikut sang guru. Mengikut kebenaran firman Tuhan tersebut. Nah ini penting. Makanya Tuhan bilang, syarat mengikut aku. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kita harus sangkal, waduh saya nggak mampu, saya nggak bisa. Ya kan? Tapi karena ini kehendak Tuhan, saya kerjakan untuk menginjili. Saya melakukan. Ini penting. Ketika kita mau mengikut Tuhan, Tuhan mengatakan apa? Setiap orang yang mengikut aku harus sangkal diri. Berkata iya pada kehendak Tuhan. Mengikuti ya kan ajarannya Tuhan. Berkata iya ya kan. Dan melakukan apa yang firman Tuhan yang kita baca. Itu penting. Itulah sangkal diri. Makanya tadi kan pembukaannya bilang kan, tidak boleh ada pertimbangan, angan-angan, melebihi itu semua. No. Kalau kau ikut Tuhan, sangkal dirimu. Kalau kau takut, minta sama Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, apa yang nanti aku beritakan? Bapa yang ada dalam hatimu akan menaruh perkataannya di dalam mulutmu, sehingga kau bisa berkata-kata. So ngomonglah, so kenalanlah, so bergeraklah, so jalanlah. Ini penting. Ya, musim menuai tidak ada pertimbangan diri sendiri kalau kita murid Tuhan. Sangkal diri. Kemudian dikatakan apa? Memikul salibnya. Ya kan? Nah, bicara memikul salib. Oh, nanti mengalami ya kan disalibkan atau mengalami apa? Diejek lah, dihina. Memang benar, kok kan lagi memikul salib. Diejek, dihina karena nama Tuhan. Dijauhkan. Ya kan, engkau ya kan. Bahkan bilang, lu gak asik lagi. Gak apa-apa. Karena kau bukan ikut dirimu, tapi kau adalah sebagai murid Tuhan. Mengikuti, ya kan, Tuhan Yesus. Dan dia katakan apa? Itu setiap hari.
Nah, kalau jadi orang mau ikut Tuhan, ternyata pertimbangan diri sendiri sudah nggak bisa lagi. Ya, apa yang Tuhan ngomong, lakukan. Itulah murid. Ya. Jadi ketika kita injili, langsung muridkan. Jadikanlah mereka bangsa muridku, muridnya Yesus. Ya kan? Orang-orang yang sudah kita injili langsung kita bawa mereka untuk mereka dibimbing. Ya, mereka harus langsung dibimbing. Ini penting. Ya, jadi kalau misalnya, oh saya sudah menginjili, nah ajak dia dibimbing. Ya kan? Kenapa? Supaya kamu bertumbuh, ya kan? Supaya kamu semakin kenal Tuhan. Ya, supaya kamu juga apa? Roh kamu, ya kan? Atau juga kau mengetahui masa depanmu itu aman dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Nah, ini penting. Ya, muridkan bangsa tersebut. Mikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, ciri-ciri murid. Ya kan? Ketika kita memuridkan, maka ciri-ciri muridnya harus ada. Kita lihat di Yohanes 8 ayat 31. Firman Tuhan mengatakan, Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Dia. Nah, orang yang percaya sama Tuhan. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, ciri murid, Tuhan mengatakan, kau harus mulai tetap dalam firman Tuhan. Ya, kamu adalah murid Tuhan. Tetap bagaimana supaya ini tetap firman Tuhan? Kau mempelajari dan melakukannya. Kau pelajari, kau lakukan kebenaran firman. Kau pelajari, lakukan lagi. Lakukan terus, lakukan terus. Itulah kau tetap dalam firman Tuhan. Wah, ada pikiran saya, oh sepertinya harus begini nih. Kayaknya tidak. Kembali lagi, oh firman Tuhan harusnya seperti ini. Lakukan. Oh soal keuangan, ya kan. Yang benar seperti ini, ya kan. Menabur, ya kan. Kemudian apa, ya kan. Ketika kita melakukan keuangan karena bersuka cita, bersuka hati. Kau pelajari, kau lakukan. Kau pelajari, lakukan lagi. Lakukan lagi. Itulah murid Tuhan. Ia tetap dalam firman Tuhan. Firmannya Tuhan. Apa yang Tuhan ngomong. Kamu adalah benar-benar muridku. Ya. Kemudian dua, ya kan, ciri murid yang selanjutnya. Yohanes 13. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jika kamu saling mengasihi. Nah, yang menunjukkan ciri murid juga. Di dalam kita, kita saling mengasihi. Makanya kenapa kita kunjungan. Kita beritakan kabar baik. Ya kan? Kenapa kita ya kan juga ya kan mendoakan yang sakit. Karena inilah kasih tersebut. Itulah cara mengasihi. Mengasihi itu harus ditunjukkan. Ya kan? Kasih. Kasih keselamatan tersebut. Kasih berita kabar baik tersebut. Tumpang tangan orang tersebut kalau dia sakit. Itu mengasihi sesama. Ya kan? Itulah murid Tuhan. Jika kamu saling mengasihi. Ya. Ciri murid. Ya, makanya kenapa kita terus ya kan beritakan kabar baik. Terus kan kita bahkan encourage setiap orang, ayo ceritakan kabar baik. Itulah mengasihi. Ya, kita lihat teman kita kesusahan. Waduh, kamu kasihan. Kita nggak beritakan kabar baik. Ya. Kita lihat teman kita, ya kan, lagi butuh pertolongan, ya. Bantu dia. Tapi jangan lupa sampaikan juga kabar baik itu. Yang penting. Keselamatan tersebut. Itulah kita mengasihi yang benar.
Makanya Tuhan bilang mengatakan hukum yang terutama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu. Nah, kalau kau mengasihi Tuhan, kau punya kasih yang luar biasa. Kalau kau punya ya Yesus di hatimu, seharusnya kita nggak tahan lihat orang. Oh, ya, aduh ini kasihan nih orang ini ya. Kita nggak tahan lihat orang dalam kesusahan, ya kan? Kita bantu dia, kemudian kita beritakan juga kabar baik. Harusnya gitu. Ya, kenapa orang nggak beritakan kabar baik? Salah satu yang utama, ya apa? Ternyata hukum yang terutama dia tidak lakukan. Dia nggak ngasih Tuhan kok. Ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Kenapa? Tidak ada pertimbangan dirinya lagi sendiri. Oh ini firman Tuhan, saya lakukan saja. Itu mengasihi Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Tuh. Nah ini ciri murid. Ya. Kemudian next, yang ketiga. Ya, ciri murid selanjutnya adalah ia menjadi sama seperti gurunya. Ya kan? Ketika dia murid, dia menjadi sama seperti guru. Guru kita, Yesus Kristus, ya kan, memberitakan kabar tersebut. Guru kita, ya kan, menyembuhkan yang sakit. Kau juga bisa, ya kan. Guru kita, ya kan, mengusir setan-setan. Kau pun juga bisa. Itulah keluar biasaan kita di dalam Tuhan Yesus. Kita akan menjadi sama seperti guru, ya kan? Dalam sikap kita, perkataan kita, tindakan kita juga sama. Ya, mengasihi Tuhan, kita juga melakukan firman Tuhan. Ini dia. Nah, kalau kau, ya kan, mengasihi Tuhan, kalau kau berkata aku murid Tuhan, sama seperti gurumu. Kerjakan itu. Apa yang dia melakukan? Makanya dia bilang kan, di Yohanes dikatakan, aku dan Bapakku adalah satu. Ya. Apa yang Bapakku kerjakan, aku juga kerjakan. Maka kita muridnya Yesus. Maka apa yang Yesus kerjakan, kita juga kerjakan. Harusnya itu. Bahkan beberapa kepada anak-anak Tuhan gitu kan, yang saya bilang, ya bagaimana kita mau tahu, ya kan? Kalau kita sendiri tidak mau mengerjakannya. Nah ini harus keluar dari pertimbangan diri sendiri. Ya. Kemudian ya kan ciri murid juga orang itu mengasihi Tuhan dan taat padanya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintahnya Tuhan. Segala. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang firman Tuhan sampaikan, kita turuti. Jadi kasih itu harus ditunjukkan sebenarnya. Ya kan? Dulu waktu saya masa berpasangan ya kan, masa berpasangan sekarang berpasangan, maksudnya masa berpacaran, ya kan. Nah, ketika saya mengasihi pacar saya harus menunjukkan kasih tersebut. Saya harus membuktikan kasih itu. Ya, waktu kan rumah saya itu sekitaran daerah, mungkin kalau orang Bandung ya, mungkin sekitaran daerah Gunung Batu. Nah, waktu itu pasangan saya rumahnya sekitaran Cimahi, agak jauh lah pokoknya. Nah, waktu kalau sudah berpacaran gitu kan, nah waktu ngantarnya lumayan jauh, ya kan? Tapi dilakukan kenapa? Karena mengasihi, karena mencintai. Ya ngantar, habis itu pulang lagi, ya kan? Lumayan ya. Mana saya nggak tahu jalan ya kan? Ini kemana nih kira-kira, karena asing ini jalannya. Ya tapi karena ngasih, harus ditunjukkan bukti. Kalau kita mengasihi. Dengan cara apa? Menuruti. Ya kan? Bahkan mungkin orang yang sudah memiliki keluarga, ya kan? Yang memiliki bahkan mungkin punya istri atau punya anak. Kalau dia mengasihi anaknya, ya kan? Dia nggak ngurus anaknya, itu mah bukan mengasihi. Mana bukti kasih tersebut? Mana bukti sayang tersebut? Bahkan mungkin yang lagi berpasangan, ya kan? Atau juga yang sudah memiliki keluarga, dia memanggil pasangannya apa? Sayang, kasihku. Itu ditunjukkan
ekspresif dalam kasih kepada Tuhan. Nah Tuhan bilang, turuti perintahku. Kalau kau mengasihi aku, turutin. Nurut, taat sama aku. Ya. Nah kemudian ini yang Tuhan juga katakan ya kan. Seorang murid Tuhan, dia berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermulakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, setiap orang sudah menginjili, langsunglah memuridkan dia. Ada 10 orang kak, ya kan? Yang bertobat. Nah ini nggak ada pembimbingnya, nggak ada yang memuridkan. Kau ambil. Kenapa? Karena Tuhan memang mengatakan, ya kan? Ketika kau berbuah banyak, kau adalah muridku. Nah puji Tuhan, menghasilkan jiwa-jiwa, ada buah. Ini ya kan, kayak nggak ada iman. Ya cuman saya sendiri ada 10 orang. Yesus saja bisa. Ya kan, 12 orang Tuhan Yesus punya murid. 12, 70 orang. Kemudian apa? 120 orang. Ya kan, ini penting. Ya kan. Jadi berbuah yang benar sebagai ya kan murid Tuhan, anak Tuhan, berbuah yang benar menghasilkan murid-murid, berbuah banyak. Nah, coba cek kenapa kita nggak berbuah banyak? Jangan-jangan ya satu, hubunganmu dengan Tuhan nggak serius, ya kan? Kamu komunikasi sama Tuhan, ya kan? Nggak serius. Nyembah Tuhannya, ya kan? Kadang inget, ya kan? Saat teduhnya kadang inget. Gimana mau menghasilkan? Gimana mau menghasilkan buah? Komunikasi sama Tuhan aja putus signalnya. Nah kayak contohnya kayak misalnya kalau kita di HP ya kan. Ketika signal mau download aplikasi. Ketika signalnya ya kan terputus terbata-bata. Ya susah ngedownloadnya sama. Gimana mau menghasilkan buah? Tapi komunikasi dengan Tuhan tidak dibangun. Makanya Tuhan mengatakan apa? Ya kan, aku bangkit. Murid Tuhan harusnya bangkit dari dirinya sendiri. Sehingga dia bisa menghasilkan buah yang banyak. Sehingga ketika dikatakan, wah kak ada 50 orang yang mau butuh dimuridkan. Kau bisa berkata, yes Tuhan, amin Tuhan. Aku lakukan. Ya kan? Saat teduh kadang ingat, kadang enggak. Ya kan? Baca Alkitab kadang ingat, kadang enggak. Ya susah. Berbuah banyak. Ya kan? Kenapa? Rohnya enggak kuat. Enggak memiliki kekuatan roh untuk ngebangun dirinya sendiri saja. Sudah enggak kuat. Gimana mau kasih ke yang lain? Ini penting. Nah ini makanya loh. Ya kan? Kalau kau pengen berbuah banyak, ya kan? Bangun kekuatan rohmu. Bangun pagi saat teduh, baca Alkitab. Ya. Awal-awal waktu kami ya kan, saya sama istri saya waktu punya anak. Itu kan kalau lagi masih bayi ya. Itu bangunnya antara ada dan tiada, ya kan karena benar capek, tiap 2 jam sekali, 3 jam sekali. Itu aduh ya kan. Itu antara capek dan ini ya kan. Sambil doa Tuhan tolong kami Tuhan Yesus. Cuman ngomong gitu dong, Tuhan tolong kami Tuhan Yesus. Ya kan. Tuhan bantu kami Tuhan Yesus. Ya. Tetap doa tetap harus dilakukan. Harus dikerjakan. Tetap baca Alkitab ya kan harus dikerjakan. Walaupun kondisinya seperti itu, tetap. Kenapa? Karena membangun komunikasi Tuhan. Membangun komunikasi dengan Tuhan. Itu penting bagi setiap orang. Ini yang penting. Ya. Berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Kamu adalah murid-muridku. Ya. Jadi Tuhan ngomong pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya kan?
Terus Tuhan juga lakukanlah pembaptisan. Wah, ini kan pada murid. Jadi waktu Tuhan ngomong ini ya kan, setiap ya kan anak Tuhan yang mengetahui firman Tuhan ini bisa dia. Asal ya kan komunikasi sama Tuhannya nggak terputus. Kenapa yang membuat dia nggak pede? Apa yang membuat dia tidak berani? Karena komunikasi ya kan bangun hubungan berkalu karib sama Tuhannya saja sering putus. Ya, ini yang sayang. Nah, Tuhan mengatakan, ya kan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Wow, ya kan? Kenapa? Ya kan, murid-murid Tuhan membaptis. Wah, sudah anak ini kita juga bisa membaptis dalam nama apa? Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya kan? Yesus aja dibaptis ya. Ya kan? Yesus dibaptis. Dan dikatakan ya kan baptisan ini penting. Kenapa? Ya kan? Di Roma 6 ayat 4 ya kan? Kalau di Matius 3 ayat 16, Yesus segera keluar dari air. Jadi Yesus juga dibaptis. Dibaptisnya dengan apa? Ya dengan ditenggelamkan. Ya kan? Makanya dia keluar dari air. Kemudian next ya kan? Yesus berkata bukan Yesus, sorry. Ya kan di Roma 6 ayat 4 dikatakan kenapa penting orang dibaptis itu diselamkan atau ditenggelamkan? Ya kan, dimasukkan dalam air kemudian dibangkitkan. Karena ya kan itu baptisan itu ya kan mengandung arti ya kan bahwa ketika kita ditenggelamkan, kita dikuburkan bersama dia. Dan kita mengambil bagian dalam kematiannya. Makanya kenapa harus ditenggelamkan dulu. Kemudian apa? Kemudian dibangkitkan dia. Ya kan? Diangkat naik orang itu terus. Maka di ceritanya apa? Dia juga dibangkitkan dari kematiannya. Maka kita juga melalui kuasa Bapa yang luar biasa, kita akan juga dibangkitkan dari kematian kita. Sehingga mengalami hidup yang baru bersama dia. Nah ini. Nah kita bisa mengerjakan dan melakukan ini. Ya, baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya kan, pembaptisan secara air. Dan juga ada lanjutnya kan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada juga dibaptis dengan Roh Kudus. Wow. Ya kan, ketika murid Tuhan disampaikan ini, ya kan, berarti apa? Tuhan turut bekerja bersama murid tersebut, ya kan, kepada orang tersebut, ya, yang mengerjakan amanat tersebut. Nah Tuhan bilang apa? Ada baptisan Roh Kudus juga. Jadi setiap murid Tuhan atau anak Tuhan juga bisa juga menumpang tangan kepada orang-orang yang belum dipenuhi sama Roh Kudus, ya kan, dia dipenuhi sama Roh Kudus dan dia mulai berbahasa roh. Ya, kenapa? Baptisan Roh Kudus ini menjadi penting. Bahkan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya kan? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kau akan menjadi saksiku di Yerusalem. Jadi baptisan Roh Kudus ini penting. Kenapa? Kita akan menjadi saksi Tuhan. Dimampukan sama Roh Kudus, ditolong sama Roh Kudus. Ya kan? Kita juga akan mengalami ya kan kuasa daripada Roh Kudus tersebut terjadi. Ya, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya kan? Ini janji Bapa. Ya kan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Ya. Ketika orang ya kan dipenuhi dengan Roh Kudus, dia mulai berbahasa roh. Nah, ya kan? Dia akan memiliki impact yang luar biasa. Dia memiliki dampak yang luar biasa. Dia akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Ini dia. Makanya baptisan Roh Kudus itu penting. Ya kan? Sangat penting. Bahkan di Yoel, di Kisah Para Rasul juga dikatakan kan, ya kan? Di hari-hari akhir, ya kan, Rohku akan Tuhan curahkan ke atas semua manusia, siapapun. Mau dari latar belakang manapun, gereja manapun, Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Dan ketika dia dipenuhi sama Roh Kudus, ya, dia akan mulai berbahasa roh. Ya. Baptis mereka
Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Next. Ya. Ajarlah mereka. Nah, ini ajar. Ya, jadi setiap orang yang dimuridkan, ya, tadi kan pergilah jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka. Apa yang kita ajarkan? Ajarkan ajaran Yesus, firman-Nya. Bukannya kita ajarin dongeng, tahayul. Ya bukan, kebenaran firman Tuhan. Ajarkan dia kebenaran firman Tuhan. Beritahukan dia kebenaran firman Tuhan. Kalau misalnya orang tersebut yang sudah kita injili dan kita muridkan, ya kan, dia membawa pemikiran yang lama. Dia membawa menurut dia, gak apa-apa. Ya kan? Tapi kita harus sebagai orang membimbing, kasih tahu sama dia, itu salah. Ketika apa? Tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Ya, tidak sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Yang benarnya yang ini loh. Makanya kita harus mengajarkan ajaran Yesus. Orang-orang yang memuridkan, ya kan, memuridkan dengan apa? Ajaran Yesus. Firman-Nya. Kemudian kita dalam membimbing juga kita apa? Memahami. Kemudian apa? Menerapkan ajaran Yesus itu dalam kehidupan mereka. Sehari-hari. Ketika diajar firman Tuhan, ini murid Tuhan nih ya. Itu jangan nimbang dulu, menurut gue gini kan. Kenapa? Ketika variasi, pertimbangan itu bikin sendiri, itulah yang membuat dia melenceng. Telan bulat-bulat firman Tuhan tersebut, lakukan. Terapkan dalam sehari-hari. Jangan, ya kan, pakai variasi sendiri. Pakai bumbu-bumbu sendiri. Kalau kebenaran firman Tuhan tersebut sudah tertulis, lakukan. Ini penting. Ya, dalam sehari-hari. Dan sebagai, ya kan, orang yang membimbing, tanggung jawab sebagai murid Tuhan, ya, itu untuk menjadi pengajar dan pembimbing. Dengan cara apa? Memberikan contoh. Dan kita juga, ya kan, mungkin yang di Zoom ini kan, selama ini yang dimuridkan, ketahuilah, engkau akan ada masanya untuk membimbing. Kenapa? Yesus pun selama ini di muka bumi, dia membimbing muridnya. Orang-orang tersebut belum membimbing, belum bisa membimbing. Tapi Yesus ajarkan, berikan contoh selama 3,5 tahun. Dan ketika masanya tiba, ya kan, orang tersebut membimbing ke bawah. Itu yang Tuhan ingin terus kita lakukan ke generasi selanjutnya. Terus beritakan keselamatan ini, ya kan? Beritakan juga apa? Tentang kebenaran firman Tuhan ini sampai ke generasi selanjutnya. Berikan contoh. Ya. Kita harus melanjutkan pekerjaan Tuhan dengan mengajarkan ajaran Yesus. Terapkan, lanjutkan pekerjaan ini. Lanjutkan pekerjaan ini. Ya kan? Lanjutkan amanat ini. Lanjutkan yang Tuhan telah perintahkan. Jangan tunggu pertimbangan. Ya, tuayan banyak. Tapi pekerja sedikit. Lanjutkan pekerjaan ini. Bangkit anak-anak Tuhan. Bangkit para penuai Tuhan. Ya. Minta keberanian daripada Tuhan. Ya. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangkit. Ya. Lanjutkan pekerjaan Tuhan. Ini penting. Ajarlah mereka. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya apa? Setiap orang yang akan membimbing, yang akan memuridkan, ya kan? Pastilah Tuhan perintahkan dulu. Pastilah Tuhan mengajarkan dia dulu. Setelah dia diajar, dia lakukan lagi ke bawah. Dia ajar lagi perintah Tuhan yang telah dia lakukan itu, dia ajar ke bawah. Terus. Ini yang penting. Ya. Pekerjaan dan ajaran Yesus. Ya, next. Ya, dan Tuhan mengatakan di firman Tuhan, ketahuilah
Aku menyertai kamu. Ya. Roh Kudus bersama kita. Ketahuilah aku menyertai engkau. Ketika kau pergi, ya kan? Ketika kau menginjili, ya kan? Ketika engkau mengunjungi orang yang sakit dan kau injili dia, aku menyertai engkau. Bahkan dikatakan di Markus 16 dikatakan, tanda ini akan menyertai orang percaya. Berarti kau bisa melakukan ini. Karena kau memberitakan firman Tuhan. Kita lihat di sebelumnya Markus 16. Markus 16. Nah, ini dari ayat 15. Ya, jadi sebelum tanda ini terjadi, Tuhan ngomong dulu kepada murid-muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada muridnya, pergi ke seluruh dunia. Nah, jadi kalau Anda di belahan jiwa manapun, ya kan, belahan dunia manapun, gitu kan, kau mau di luar negeri, ya kan, kau mungkin ada di kota Australia, kau mau di Amerika, kau mau di Jepang, kau mau di Singapura, ya di Hong Kong, ya kan, di Afrika sekalipun, ya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya. Beritakanlah Injil kepada orang-orang di tempat kau berada tersebut. Beritakan. Tuhan ngomong, ini. Kemudian ketika kau memberitakan Injil, ya kan? Ayat 17 terjadi. Ya kan? Tanda ini bahwa aku nih menyertai engkau, bahwa aku bersama engkau. Kau akan melihat langsung dan kau akan melakukan langsung mujizat ini. Satu, ya kan? Kau akan mengusir setan demi namaku. Demi nama Tuhan Yesus. Mengusir setan. Jadi setiap anak Tuhan pastilah bisa mengusir setan. Kenapa? Karena inilah tanda orang percaya. Mengusir setan demi namaku. Kedua, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tanda ini, ya kan? Yang kedua adalah kau akan berbahasa roh. Karena kau percaya pada Yesus, kau akan berbahasa roh. Kau akan dipenuhi oleh Roh Kudus di Kisah Para Rasul, ya kan? Pada waktu itu murid-murid Tuhan menunggu janji Bapa, ya kan? Mereka dalam doa berkumpul bersama-sama menunggu janji Bapa untuk digenapi, ya kan? Ketika Roh Kudus turun, maka mereka mulai berbahasa roh. Dan di ayat juga, ya kan, kamu akan berbicara dalam bahasa yang baru. Bahasa roh menjadi tanda, ya kan, orang percaya pada Yesus. Ya kan. Bahkan kalau kita baca, ya kan, di Perjanjian Baru, ya kan, pada waktu itu Petrus ya kan ke dalam satu kota, ya kan, dikatakan, dengan apa kamu dibaptis? Oh, dengan baptisan Yohanes, ya kan. Nah, yang benar, ya kan, dibaptis dalam nama Yesus. Dijelaskan baptisan Yesus, mereka lakukan pembaptisan, ya kan. Setelah lakukan pembaptisan, maka Roh Kudus turun dan mereka mulai berbahasa roh. Wow, bahasa roh. Tanda orang percaya. Ya, next. Tanda orang percaya selanjutnya, ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ya kan? Selama ini, ya kan, ada yang coba menyantet dirimu. Ya kan? Ada yang coba menghancurkan dirimu, ya kan? Dengan kuasa Tuhan kau patahkan tersebut. Bahkan ada waktu itu kesaksian dari salah satu hamba Tuhan, ya kan? Bagaimana waktu itu dia penginjilan di salah satu kota, ya kan? Nah, pada waktu dia penginjilan di salah satu kota tersebut, ya, ditantang oleh kepala suku, ya kan? Kalau kamu minum racun, karena ada kebenaran firman Tuhan mengatakan, ya kan, kalau orang Kristen, ya, orang percaya minum racun maut tidak akan dapat celaka. Nah, kalau kamu minum racun maut ini dia tidak akan celaka, ya kan? Kami akan percaya sama Tuhan Yesus, ditantang. Nah, dia ambil, ya kan, satu hamba Tuhan ini, ya kan, terima kasih Tuhan Yesus untuk apa? Minuman ini Tuhan Yesus.
Dan Engkau yang menjagaku. Haleluya, amin. Waktu dia minum, ya kan, kepala suku itu menyaksikan dan orang lain menyaksikan. Semenit, 2 menit, 5 menit, ya. Kok nggak terjadi apa-apa? Ya. Dan dia tidak mati. Disitulah satu desa tersebut bertobat. Ya. Kenapa? Ya kan, tidak akan mendapatkan celaka karena nama Tuhan. Ketika ya kan orang butuh tanda dan mujizat, ya, anak Tuhan ya kan bisa mengerjakannya bersama dia. Sekalipun minum racun maut tidak akan celaka. Bukan ada saat anak Tuhan juga ya kan, dia menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan dan tentang penginjilan tersebut. Nah, ada satu ayat yang dibacakan, yaitu ya, dan para murid Tuhan berdoa minta keberanian daripada Tuhan. Maka tempat itu, ya firman Tuhan mengatakan, digoyang. Pada waktu dia membacakan firman Tuhan itu, ya kan, kebenaran firman tersebut, tempat itu langsung goyang juga. Ya. Orang-orang tersebut yang mendengarkan firman Tuhan tersebut, wah, ini tanda yang sama. Bahwa kebenaran firman Tuhan tersebut masih berlaku. Itu dia. Ya, kemudian next tandanya juga mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Letakkan tangan orang sakit, orang itu sembuh. Ya itu dia. Jadi, ya kan, ketika orang menumpangkan tangan, ya, berdoa untuk yang sakit, kesembuhan terjadi. Inilah Roh Kudus beserta kita. Bahkan Yesus mengatakan di Yohanes dikatakan ya kan, ya kebenaran firman Tuhan mengatakan, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Ia akan menyertai kamu dan ia akan tinggal di dalam kamu. Roh Kudus menyertai engkau. Bahkan dikatakan adalah kamulah ya kan bait Allah tersebut. Di mana Roh Allah berdiam di dalam kamu. Kitalah bait Roh Kudus gitu. Kitalah tempat Tuhan berdiam tersebut. Sehingga tidak ada alasan kita, apakah Tuhan sertai saya? Lakukan penginjilan. Beritakan Injil tersebut, kau akan melihat mujizat tersebut. Kau akan tahu. Makanya murid Tuhan, ya kan, bahkan kita sudah melakukan, kita berdoa, ya kan. Kita setiap orang bertobat, kita berdoa supaya keselamatan terjadi di kampus, di pelajar. Ya kan? Bagus sudah berdoa. Sekarang bertindak. Pergi. Injili. Ya kan? Ketika kau berdoa, kau mematangkan tempat tersebut, ya kan? Ya, dalam doamu, ya kan? Kau minta keberanian Tuhan. Terjadi perubahan. Inilah murid-murid Tuhan yang sejati. Ya kan? Ketika dia lihat satu tempat, ya kan? Wah, ini gimana nih Tuhan Yesus? Ya kan? Ini tempat ini justru tempat yang jahat. Tidak ada orang yang memberitakan keselamatan. Dia bukan diam. Dia berdoa, dia menginjili, dia berdoa lagi, berlutut dia menginjili. Itu dia. Ya. Sehingga kegerakan terjadi. Banyak orang berminta, Tuhan kami minta kegerakan, kami minta kegerakan. Dia berdoa. Tapi apakah dia pergi? Dia berdoa betul. Sekarang juga yang kedua dia harus pergi. Pergi beritakan Injil tersebut. Pergilah. Tuhan menyertai engkau. Pergilah. Jangan takut lagi. Apa yang di firman Tuhan apa yang di firman Tuhan katakan, kau akan mengalami juga. Tanda itu akan menyertai engkau. Itu menunjukkan Tuhan besertamu. Ya, ini penting. Ya, satu hamba Tuhan juga bercerita ya kan, ketika mau lagi KKR penginjilan, ya kan, tiba-tiba ya kan, di suatu kebaktian penginjilan tersebut ya,
kan di lapangan tiba-tiba ya kan awan gelap terjadi. Nah, udah mau menetes. Ya. Hujan udah mau turun. Nah, ya. Satu anak Tuhan bangkit berdiri, ambil mic, dia berdoa. Ya kan? Kalau Yesus bukan Tuhan, silakan hujan turun. Pada waktu selesai dia berdoa itu, tiba-tiba langit yang gelap terbuka. Itulah Tuhan kita. Ya. Kau sudah berdoa. Ya. Bahkan kau sudah bersyafaat. Maka lihat sekelilingmu. Pergi beritakan Injil. Kau tidak boleh tawar hati dan putus harapanmu dalam Tuhan. No. Ya kan? Karena Tuhan akan memberikan sukacita yang sama kepada orang yang menabur, kepada orang yang menuai. Ini dia. Bahkan firman Tuhan mengatakan apa? Kau akan menuai. Ya, di tempat di mana kau tidak menabur. Kenapa? Karena kaulah penuai jiwa-jiwa tersebut. Nah ini harus bangkit. Kita lihat generasi ini ya kan, bukan hanya kita omongin, ya kan. Wah kayak gini. Harus bangkit penuai jiwa. Kita harus bangkit orang-orang yang membuat perubahan. Nah, jawabannya hanya di dalam dirimu. Bangkit, bergerak, menginjili. Bangkit, ya kan? Untuk apa? Setelah menginjili orang itu dimuridkan, diajarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nah, ini penting. Makanya kenapa? Ya kan? Kegerakan daripada setelah Pentakosta itu terus terjadi. Kenapa? Karena murid-murid Tuhan terus bergerak, menginjili, bergerak terus, ke kota lain bergerak terus, lompat ke Asia kecil bergerak terus, dari Asia lompat lagi ke Eropa, ya kan, ke Afrika, ya kan, ke benua Australia, ke Indonesia, ke Amerika, karena orang-orang yang mengenal dan mengetahui kebenaran Tuhan tidak diam. Dia tahu bahwa setiap orang ketika bertemu Tuhan, bertemu dengan terang Tuhan, orang itu berubah. Ketika orang itu begitu jahat, ketika orang itu begitu rusak, tapi ketika diberitakan Injil, maka dia berubah. Dia akan bangkit. Ya kan? Penderitaan selama ini ada solusinya, Yesus Kristus. Itu yang kita miliki. Kebenaran itu yang kita harus pahami dan kita kerjakan. Ya. Ini penting setiap anak Tuhan. So mari, ya, beritakanlah Injil. Jangan tunda. Ya, minggu ini, ya, kalau kau ke kampus, kalau kau pelajar, kalau bukan ke tempat kerjaanmu, injili orang itu. Jangan tunggu lagi. Karena, ya kan, ada perbedaan besar antara orang diinjili, ya kan, dengan mengajak orang itu beribadah. Itu gapnya neraka. Orang diinjili, dia percaya Tuhan Yesus, langsung masuk surga. Ya kan? Bahkan kakak saya cerita, ada perbedaan besar antara orang diinjili sama yang kedua, orang tersebut yang akan diajak beribadah atau bersekutu. Ya kan? Misalnya orang itu ketemu hari Senin, waktu orang tersebut diinjili, ya kan? Langsung masuk surga. Nah, ibadah hari Minggu. Kalau hari Selasa dia mati, masuk neraka dia. Hari Senin kau ajak dia ibadah. Ya kan? Selasa dia mati, masuk neraka dia. Itulah perbedaan yang besar. Ternyata penginjilan itu membuat, ya kan, orang yang masuk neraka itu diselamatkan oleh Yesus Kristus. Orang yang bilang, waduh saya ini kayak masuk neraka, itu langsung keluar dari neraka tersebut. Ini dia
Perbedaan yang besar. Ya, penginjilan itu luar biasa. Merubah orang. Orang yang begitu gelap, pemikirannya begitu gelap. Bahkan yang gak ada harapan. Yang mungkin juga dia orangnya egois. Orangnya juga sepertinya, waduh hidup saya begini-begini aja. Ketika ada Injil, berita kabar baik, dia berubah. Ketika dia percaya pada ajaran Yesus, ketika dia bertobat, dia berubah. Wow, itulah Yesus kita. So apa yang menunda kita? Untuk memberitakan Injil. Dia punya masalah kantor, ya kan? Masalah tersebut bisa, ya kan? Solusinya apa? Injili dia, ada keselamatan. Kan pernah saya bicara, ya kan, kepada orang-orang yang berkhotbah, ya kan? Oh, khotbah temanya apa? Ya kan? Misalnya khotbah temanya tentang masa depan. Nah, tetap masukkan, selipkan dengan penginjilan kabar baik. Ini penting. Itu perbedaannya. Neraka. Aja, ya kan, ibadah bagus, ya kan? Tapi kalau ada kesempatan injili, ini penting. Kau akan lihat tanda ini. Oh, ya kan? Nah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, yang penting kita kerjakan, lakukan. Mari minggu-minggu ini mulai. Hai para penuai, jangan tunda lagi. Ya kan? Jangan tunggu nanti. Kerjakan firman Tuhan. Lakukan. Ya, ladang sudah menguning, kau sang penuainya sekarang. Bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita mampu. Oke, mari kita berdoa. Oh Yesus.